makan yang haram kalau merasa bahawa sebentar lagi atau besok akan terjadi darurat. Itu belum boleh. Dia harus sedang berada di dalam kondisi tersebut. Kemudian tidak ada makanan lain kecuali yang tersedia, cuma yang diharamkan. Betul-betul tidak ada makanan yang lain atau minuman yang lain. Kemudian orang tersebut betul-betul yakin kalau dia tak makan, maka dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Binasa itu tidak mesti harus langsung merasa akan mati, tetapi khawatir dia akan pingsan, khawatir dia akan jatuh dalam sakit yang sangat berat, yang ujung-ujungnya berurusan dengan nyawa. Itu sudah boleh mengkonsumsi yang haram. Syarat keempat, tidak boleh menempuh jalan atau sesuatu yang bersifat merusak, baik merusak diri maupun merusak orang. Jadi kondisi darurat itu hanya boleh memakan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau kondisinya ditawarkan untuk berzina atau membunuh atau menjadi murtad, maka jalan itu tidak boleh ditempuh. Artinya lebih bagus kita meninggal daripada berzina. Lebih baik kita terbunuh daripada dibunuh. Jadi jangan gara-gara ditawarkan kalau mau selamat silahkan bunuh si fulan, lalu kita langsung membunuh orang. Itu merusak. Begitu juga kalau ditawarkan selamat tapi disyaratkan menjadi kafir, maka itu pun tidak dibolehkan. Namun kalau hanya berpura-pura boleh, berpura-pura di mulut menjadi kafir tapi hatinya tetap beriman, itu dibolehkan. Dan hanya boleh dikonsumsi yang haram tersebut sebatas bisa melepaskan darurat tersebut, lalu berusaha untuk mencari yang halal. Dan yang terakhir, dalam kondisi pengobatan tidak boleh menempuh atau memakan, mengkonsumsi obat-obatan yang haram kecuali sudah tidak ditemukan yang halal. Dan itu pun harus berdasarkan rekomendasi dari dokter yang muslim, yang dia meyakinkan kalau mengkonsumsi yang haram maka dia ada kemungkinan sembuh dan memang tidak ada obat yang halal. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Hal tushmilu darurah halatus safar wal khadar. Kemudian para ulama membahas tentang apakah darurat itu hanya boleh ditempuh untuk mengkonsumsi yang haram dalam keadaan safar atau juga boleh dalam keadaan tidak safar. Nah, di sini para ulama bersepakat bahawa tidak ada perbedaan antara orang yang safar atau musafir dengan orang yang bukan musafir.
Artinya kalau dia berada dalam kondisi darurat, maka dibolehkan untuk mengkonsumsi yang haram. Mau daruratnya terjadi di saat safar ataupun sedang bermukim atau tidak safar. Ini kesepakatan para ulama. Kan kadang-kadang kita memang terjadi darurat itu bukan hanya dalam perjalanan. Di luar perjalanan pun sering terjadi. Waktu tsunami dulu, ketika tsunami kan kita banyak orang-orang yang terkurung di dalam bangunan, tidak ada bantuan makanan, macam-macam lah. Itu bukan karena safar, bisa saja. Jadi kebolehan mengkonsumsi yang haram itu tidak mesti safar. Bagi yang hadar pun dibolehkan. Cuma ada catatan begini Bapak Ibu, para ulama mengisyaratkan yang tidak boleh mengambil keringanan ini. Maksud keringanan boleh makan haram. Jadi ada kondisi safar yang tidak boleh mengambil keringanan ini, yaitu safar bil ma'siyah, perjalanan yang dibarengi dengan niat melakukan maksiat. Nah, ini kalau seseorang melakukan perjalanan tapi ada unsur maksiat, maka tidak boleh dia menempuh atau mengambil keringanan Allah. Ini kan keringanan Allah, artinya boleh makan haram di sana itu. Tapi ternyata khusus orang-orang yang berjalan atau melakukan safar, tapi safarnya safar maksiat, tidak boleh ambil keringanan ini. Maksudnya boleh ambil gimana? Dia tidak boleh memakan haram, karena itu rukhsah. Jadi dia kalaupun dia memakan yang haram di tengah perjalanannya gara-gara darurat, dia tetap dihitung dosa. Ada satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah tidak berlaku bagi ahli maksiat. Keringanan Allah tidak berlaku bagi ahli maksiat. Maka semua yang Allah ringan-ringankan itu tidak boleh diambil oleh ahli maksiat. Contoh lain, kalau dalam bulan Ramadan seseorang yang melakukan perjalanan lalu merasa kesulitan, terjadi kesulitan atau darurat di dalam perjalanannya, apakah dia sudah tak mampu lagi melanjutkan perjalanan, kecuali dia harus berbuka, maka Allah mengatakan apa? Dibolehkan untuk berbuka dan ganti di hari yang lain. Begitu juga kondisi sakit, dibolehkan mengambil keringanan Allah. Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka berbukalah, nanti ganti di hari yang lain. Nah, berarti kan dibolehkan juga mengambil keringanan Allah. Cuma catatannya sama. Kalau perjalanannya berbau maksiat, maka dia tidak boleh berbuka. Kalau orang yang berjalan bukan perjalanan maksiat, tidak sanggup lagi di tengah jalan, sudah tidak nampak lagi jalan, nah itu dibolehkan berbuka, nanti ganti hari lain. Berbukanya tidak menimbulkan dosa.
Tapi kalau perjalanannya perjalanan yang ada rencana maksiat, itu dia tidak boleh berbuka. Kalaupun dia mencoba berbuka, berarti dia jatuh dalam dosa. Cuma biasanya orang yang ahli maksiat tu biasanya tidak puasa. Biasanya begitu. Jadi dalam semua urusan enggak boleh ambil keringanan Allah bagi yang merencanakan bermaksiat. Kalau di sini diberi beberapa contoh, contohnya seperti perjalanannya kalmar'ati an-nashiz, seperti perjalanan perempuan yang nusyud. Jadi contohnya di sini istri yang melarikan diri dari suaminya. Nah, perjalanan melarikan diri itu bagi istri tersebut itu disebut perjalanan maksiat. Kecuali diusir sama suaminya, maka istri itu tidak dianggap bermaksiat. Artinya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Tapi kalau dia melarikan diri dari suami yang baik, kalau melarikan diri dari suami yang merencanakan KDRT itu tak apa-apa. Maka istri yang nusyud itu ketika melakukan perjalanan itu perjalanan maksiat. Kemudian contoh lain di sini waqati'ut tariq, yaitu perjalanannya perampok yang merencanakan untuk membegal, merampok. Itu mereka tidak boleh ambil apapun keringanan Allah. Termasuk waktu kondisi darurat tidak boleh makan haram. Tapi biasanya memang hari-hari mereka sudah biasa makan haram. Jadi banyak perkara-perkara yang ada unsur-unsur maksiat. Kita waktu urusan salat pun kan diringankan oleh Allah dalam perjalanan. Tapi itu juga sama syaratnya, selama perjalanan itu tidak berbau maksiat. Makanya jumhur ulama mengatakan perempuan yang berjalan tanpa mahram, yang jarak perjalanannya melebihi jarak boleh qasar salat atau jarak 90 km, tapi dia berjalan sendiri, tidak ada mahramnya, ini dianggap tipe perjalanannya tipe maksiat. Dianggap tipe perjalanannya ini disebut tipe perjalanan maksiat. Jadi si perempuan ini selama dalam perjalanannya, karena tidak ada mahram satupun, dia tidak boleh mengambil salat qasar, juga tidak boleh melakukan salat jama'. Alasannya ya karena Nabi mewajibkan adanya mahram, tetapi dia malah pergi sendirian tanpa mahram, yang perjalanannya perjalanan jauh. Cuma kadang-kadang nanti ada ibu-ibu yang nanya, tapi kan kami tidak ada rencana bermaksiat. Ibu mau ke mana? Mau ke Banda Aceh. Ngapain? Ya mau kunjung anak di pesantren. Mana ada maksiatnya? Seorang perempuan berjalan dari Los Mawai ke Medan. Mau ngapain? Mau berobat misalnya, atau pergi sendiri karena suami tidak bisa menemani. Pergi sendiri kadang-kadang untuk melakukan kebaikan, ziarah, kunjungi orang sakit, atau berobat. Kan tidak ada maksiatnya. Jadi itu harus dipahami. Jumhur ulama mengatakan bukan si perempuannya yang bermaksiat, tipe perjalanannya disebut tipe perjalanan maksiat, di mana maksiatnya tidak ditemani oleh mahram. Makanya pas waktu duhur turun salat sempurna, nanti asar turun lagi salat sempurna lagi. Tapi kalau ada mahram tidak apa-apa, ambil qasar. Nanti kalau kebutuhannya ada kesulitan, nanti ambil jama', itu tidak apa-apa. Nah, begitu keputusan jumhur ulama. Semuanya bermuara pada satu perkara, gara-gara ada unsur maksiat. Makanya yang boleh makan-makan haram di tengah jalan kalau sudah terjadi darurat itu hanya yang perjalanannya tidak ada unsur
maksiat. Ya. Kalau ada unsur maksiat tak boleh. Mati dia pun kalau dia makan babi itu, dia dihitung makan babi beneran. Dihitung seperti dosa makan babi. Makanya Allah tidak mentolerir kalau masalah maksiat. Ya. Perjalanan apapun tidak diizinkan untuk mengambil keringanan Allah. Ya, konsep hidup kita hari-hari kan juga begitu Bapak Ibu. Kita kalau sama orang yang kita senangi, banyak kita maaf-maafkan. Ya udah, tidak apa-apa, nanti begini aja. Itu kalau sudah kita senangi kan. Tapi kalau sama orang yang tidak kita senangi, tidak kita kasih keringanan. Nah, kepada orang yang kita cintai, kita banyak berikan keringanan-keringanan. Sampai tidak bayar penuh pun tidak apa-apa. Misal ada orang yang daftar ini, daftar itu, kita bilangnya tidak bayar penuh tidak apa-apa, tidak ada masalah, bayarlah apa adanya sajalah. Tapi sama orang yang kita benci, maka berubah kondisi itu, kita perberat. Jadi Allah juga benci kepada ahli maksiat. Makanya Allah tidak mau ringan-ringankan. Artinya kalau berani mengambil keringanan Allah, berarti dianggap berdosa. Ya. Baik. Kemudian perkara-perkara apa saja yang boleh yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini menjadi catatan khusus. Tadi kan darurat boleh melakukan atau mengkonsumsi yang haram. Nah, tetapi ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan walaupun kondisi darurat. Kalau masalah perilaku, itu tadi sudah tersebut di pelajaran yang lalu. Kalau masalah perilaku, kalau kondisi darurat, kita terancam nyawa atau ditodong dan akan dibunuh, maka tetap tidak boleh. Ya, sepakat semua ulama mengatakan tidak boleh membunuh manusia lain, terutama yang muslim, ya, atau kafir yang maksum. Maksum itu yang terjaga darahnya. Kafir itu ada beberapa model. Ada kafir yang tidak boleh diganggu darahnya, yaitu kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tinggal di negeri Islam dan mereka taat membayar pajak dan tidak mengganggu kita. Itu kafir zimmi. Ada kafir musta'min atau musta'man, kafir yang mendapatkan suaka. Jadi dia berasal dari negeri lain, masuk ke negeri Islam, lalu mendapatkan suaka, perlindungan dari negeri Islam. Itu tidak boleh diganggu. Kemudian ada kafir mu'ahid. Mu'ahid itu kafir yang melakukan MOU dengan negeri Islam. Jadi ada kerjasama untuk tidak saling mengganggu. Nah, itu tidak boleh kita ganggu. Jadi kafir yang disuruh bunuh mana? Kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Kalau di sini contoh nyatanya Israel. Itu Israel bukan tentaranya saja yang boleh dibunuh, rakyat-rakyatnya pun boleh dibunuh, karena mereka memang satu tujuan. Jadi kalau kita terancam lalu ditawarkan untuk membunuh, di sini disebutkan sepakat 4 mazhab mengatakan tidak boleh memilih membunuh orang, baik orang itu muslim atau kafirun maksum, ataupun kafir yang terjaga darahnya. Jadi disuruh bunuh Cina, misal disuruh bunuh Cina, atau disuruh bunuh Linda Kramik lah misal. Mau mati, kamu yang mati atau bunuh dia kalau mau selamat, tetap tidak boleh bunuh. Jadi pilih saja untuk dibunuh daripada membunuh, karena membunuh ini urusannya berat. Orang yang membunuh itu berhadapan langsung di akhirat dengan 3
tiga pertanggungjawaban. Yang pertama, dia harus tanggung jawab kepada Allah yang telah mengharamkan bunuh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka dia pasti dibalas neraka jahannam. Membunuh mukmin dengan sengaja, nanti di akhirat dia berhadapan dulu dengan Allah. Allah minta untuk ditegakkan syariat yang dulu disebutkan dalam Al-Quran. Haram membunuh mukmin yang tidak berdosa, tidak berhak dibunuh, maksudnya dengan sengaja, haram. Itu nanti diadili sama Allah. Ya. Kemudian dia berhadapan dengan si ahli keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dia bunuh. Dia berhadapan dengan janda dan anak yatim dari seorang ayah yang dia bunuh. Lalu yang ketiga, dia berhadapan dengan si korban sendiri. Itu banyak hadis, si korban akan mendatangi si pembunuh, lalu dia akan bertanya, apa sebab engkau membunuhku? Maksudnya sebab agama. Di situlah dia tuntut darahnya kembali. Maka pembunuh itu kemungkinan besar masuk neraka. Itu adalah perkara yang sangat berbahaya bagi dia. Ya. Ini hari ini bunuh-membunuh itu menjadi perkara yang diremehkan. Karena salah satu tanda kiamat, kata Nabi, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Sikit-sikit bunuh. Sikit-sikit bunuh. Orang tidur di masjid, begitu mudahnya dibunuh. Padahal tinggal diusir saja selesai, tapi dibunuh. Ya. Ini dikira nyawa seorang muslim itu murah. Karena dalam hadis Allah juga mengatakan, Nabi juga mengatakan, wa man qatala musliman, barang siapa yang membunuh seorang muslim yang tidak berhak dibunuh, ya, dosanya sama kama qatalan nasa jami'a, sama dosanya seperti membunuh seluruh muslim. Yang membunuh seorang mukmin, maka dosanya sama seperti membunuh seluruh mukmin. Begitu murka Allah kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Kecuali berhak dibunuh, ya Pak. Kalau berhak dibunuh itu tidak apa-apa. Siapa yang berhak dibunuh? Yaitu yang membunuh orang. Itu dia darahnya halal untuk dibunuh kembali. Si pembunuh harus dikisas. Kemudian berzina di masa sudah menikah, itu halal darahnya. Ya. Sudah menikah tapi masih berzina, disebut zani muhsan, penzina yang sudah menikah. Itu juga banyak kan Pak. Cuma kena hukum, tidak jalan hukum Islam, maka tidak dibereskan. Ya. Cukup banyak kan orang yang sudah menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, punya selingkuhan, atau seorang suami kemudian berzina, jajan di Medan. Ya. Itu kalau hukum Islam ditegakkan, apa yang harus dilakukan? Rajam. Rajam itu wajib mati. Tanam setengah badan, lempar batu sampai mati, wajib mati. Hala darah. Penzina-penzina yang sudah pernah menikah hala darah. Berbeda dengan penzina yang belum menikah. Arti belum menikah, dia belum pernah merasakan zina, tiba-tiba karena penasarannya sebagai anak muda dia berzina. Nah, itu hukumannya bagaimana? 100 kali cambuk. Ya, 100 kali cambuk. 100 kali cambuk itu ya terserah. Kalau daya tahan tubuh sanggup menahan, bisa selamat. Kalau tidak sanggup tahan, mati, ya itu berarti salah sendiri. Makanya sebelum dicambuk minum dulu extra jos, kerating deng,
Ya, dia ubah-ubah kebaya le pupu. Ya. Itu yang halal darah yang kedua. Yang ketiga, mukmin yang halal darah murtad. Dia mukmin tapi murtad, halal darahnya. Ya. Hari ini murtad pun dianggap hak asasi. Ya, murtad dianggap hak asasi manusia. Apa urusan orang mau murtad mau enggak, mau pilih agama kah, suka-suka dia, mana ada urusan kita sama dia. Itulah kebobrokan pemikiran-pemikiran barat menganggap murtad hak asasi. Allah halalkan darah bagi yang murtad. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Siapa yang mengganti agamanya dari Islam menjadi kafir, bunuhlah dia. Kenapa disuruh bunuh orang murtad? Karena gara-gara dia menimbulkan image bahawa Islam ini ada kekurangan. Karena kita kan dalam hidup ni psikologi orang, kalau keluar dari satu lembaga, maka lembaga itu kesannya ada kurangnya. Kalau seseorang keluar dari satu tempat, satu daerah, lalu bisa saja dia merasa tak nyaman. Jadi kesannya tempat itu tak baik. Lembaga tempat dia keluar itu mungkin ada kurang-kurangnya. Kalau kita keluarkan anak dari satu pesantren, ditanya orang, apakah anda pernah sini ada pesantren ni? Maka jawabannya, ni apa? Berarti kesannya ada kurangnya. Nah sekarang gara-gara si murtad ni, dia ditanya sama orang kafir yang lain, kenapa engkau keluar dari Islam? Ni apa Islamnya? Makanya kan murtad tu kan banyak cerita tentang kebobrokan Islam. Padahal dia yang bobrok. Islam itu agama paling sempurna. Maka Nabi suruh bunuh agar terhalangi fitnah dia. Lalu kemudian jangan sampai orang lain ikutkan. Nah kemudian orang yang keempat yang halal darah adalah perampok. Ya, perampok halal darah. Jadi kalau kira-kira dia mengancam nyawa untuk merampok dan ada tanda-tanda ingin merampok, kalau kita punya parang saja anda pak, ini takat dia juga. Ya. Pencuri yang tak boleh bunuh. Beda perampok dengan pencuri. Pencuri itu tidak ada rencana membunuh, memang cuma ingin mengambil harta. Tapi kalau perampok ada rencana untuk membunuh, menghabisi nyawa orang yang pemilik harta, itu halal darah dia. Nah sekarang kita ditawarkan, kalau kamu mau selamat bunuh orang, itu tidak boleh mengambil jalan membunuh orang, baik muslim maupun kafir yang haram darahnya. Ya. Lalu kemudian juga tidak boleh dalam masa darurat, juga tidak boleh melukai diri sendiri ya. Atau memakan bahagian anggota tubuh sendiri. Nah, ini sudah tidak ada makanan. Jangan pernah berfikir untuk menggoreng tangan sendiri, karena dia bukan menghilangkan darurat, malah menambah darurat. Saya pernah cerita ke bapa, ibu di pertemuan yang lalu, entah dua pertemuan, kan kejadian kapal tanpa mas tahun 1970 sekian itu kan di antara orang yang terombang-ambing di tengah lautan karena dia sempat selamat dari kapal itu, tapi dia beralaskan beberapa papan, dibuat rakit-rakit begitu saja di tengah laut. Lalu mereka kan duduk di atas rakit itu sampai beberapa minggu ya. Karena tidak ada lagi makanan tengah laut, kemudian orang pun tidak tahu ke mana mereka karena sudah diombang-ambing di tengah samudera itu. Akhirnya karena tidak ada makanan lagi, mereka makan jempol jari sendiri. Jadi dipatah-patahkannya jempol jari sendiri. Kenapa mudah dipatahkan? Karena sudah terendam air laut sudah berminggu. Jadi kaluya. Luya apa bahasa Indonesianya Pak?
sudah loyak, sudah layak bukan kaluya apa, sudah hancur, dah tinggal dipatahin, dah kena air asin tu patahin saja. Mereka makan tu Pak. Saya baca ininya, kisahnya di majalah dulu, majalah tahun 80-an saya baca, dan saya masih teringat kerana terkesan sekali dengan cerita itu. Ya, kisah nyata orang yang sempat selamat, tapi ujungnya selamat. Dari sekitar 8 orang di atas rakit itu, entah 4 orang yang selamat. Itu makan jempol sendiri. Ikan tidak dapat lagi. Nah, itu pada dasarnya kalau menurut hukum tidak boleh. Cuma kita kan kadang-kadang bicara hukum berbeda dengan bicara di lapangan. Nah, tak boleh. Minum air laut pun terusan. Kan air laut itu kalau diminum bertambah, makin diminum makin haus kan. Air garam, kita minum air garam. Nah, jadi ini dah boleh di dalam keadaan darurat. Ya. Kemudian tidak boleh juga dalam pandangan jumhur selain mazhab Syafi'i memakan bangkai mayat manusia. Ya. Ini menurut jumhur. Nanti Syafi'i membolehkan kalau tidak ada makanan lain. Jadi semua bangkai boleh dimakan dalam kondisi darurat. Menurut jumhur ulama selain Syafi'i, tidak dibolehkan bangkai manusia atau mayat manusia. Tidak boleh. Ya, contohnya misal kita masuk dalam kondisi darurat, ada sekitar 3 orang misalnya. Tiba-tiba salah satunya meninggal. Lalu kita jadikan dia sebagai makanan. Kita bawa teman kita yang meninggal tu, kita ambil sikit-sikit, kita makan sikit-sikit, okay? Itu dalam pandangan jumhur ulama tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hadis Nabi menyebutkan begini, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Merusak tubuh jenazah sama besar dosanya seperti merusak tubuh orang yang hidup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak boleh merusak mayat. Termasuk yang dipakai dalil oleh jumhur ulama adalah Allah telah memuliakan walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam. Makanya kita kan tidak disebut bangkai, sudah meninggal tidak disebut bangkai, disebut mayit atau bahasa kita mayat. Kita tidak menyebutnya bangkai. Kalau binatang disebut bangkai. Dan kita dimuliakan kalau dipegang tidak bernajis. Berbeda kalau kita pegang bangkai cicak, Pak. Bapak sudah wudu, pegang bangkai cicak, batal tak wudunya? Batal. Jangan memegang bangkai ke. Bapak sudah wudu, pegang kambing dan kambing yang mati yang tak disembelih, atau pegang ayam, habis wudu pergi buang ayam yang mati tak disembelih, batal wudunya, najis. Kalau pegang mayat, tidak, mayat tidak dihitung najis, karena dengan dalil kami telah memuliakan mayat anak Adam. Maka tidak boleh memakan mayat manusia, tidak boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan, tapi dengan syarat lam yajid maitatan ghairi, tidak ditemukan yang lain, enggak ada lagi harapan. Dicari bangkai-bangkai binatang pun tak ada lagi. Akhirnya yang ada ya bangkai manusia, mungkin temannya atau siapa, mungkin itu dibolehkan dalam kondisi itu. Tapi kalau bukan kondisi seperti itu juga tidak boleh. Tapi mazhab Syafi'i memberi satu pengecualian. Yang tak boleh sama sekali adalah illa iza kana al-mayyit nabiyan, kecuali mayat itu mayat nabi, itu tak boleh sama sekali. Tak boleh memakan mayat nabi.
Tapi kan ini kan cerita ni tak mungkin lagi, Pak. Mana mungkin kita menemui mayat Nabi, ya. Apalagi jaminan mayat-mayat Nabi itu memang tak pernah bisa dimakan oleh tanah, karena Rasulullah pernah mengatakan bahawa Allah telah mengharamkan jenazah para Nabi untuk dimakan oleh tanah. Makanya mayat Nabi itu tidak pernah membusuk. Kalau sempat kita melihat jenazah Nabi, seandainya kita diizinkan melihat jenazah Nabi, maka kita akan melihat Nabi dalam bentuk aslinya. Dan kan sudah pernah ada usaha untuk mencuri mayat Nabi di waktu pemerintahan Nuruddin Az-Zamki di Bani Umayyah. Kan berusaha dicuri, Pak. Makanya hari ini pemerintah Arab Saudi itu, kuburan Nabi itu bukan tinggi ke atas saja 6 meter, ke bawah pun ditinggikan, didalami, dibuat tembok ke bawah itu, Pak. Sekeliling kuburan Nabi itu 5 meter. Jadi ini kuburan Nabi, sekeliling kuburan Nabi ke bawah sana itu 5 meter di tembok. Jadi supaya tidak tembus orang yang mencoba membuat terowongan untuk mencuri mayat Nabi. Ya, dulu sudah pernah ada yang berusaha mencuri, cuma terselamatkan, ya, karena Khalifah Nuruddin Az-Zamki ini mendapatkan mimpi langsung dari Nabi untuk mencegah perbuatan tersebut. Nah, kemudian sedikit lagi, Bu. Kemudian berkenaan tadi itu perkara-perkara yang tidak boleh ditempuh kalau walaupun dalam keadaan darurat, ya. Kemudian satu lagi, bagaimana hukumnya tasyrih al-jusas wa naqlul a'dha. Ini pembahasan terakhir kita. Ini karena tadi sudah dibicarakan tentang merusak mayat dan segala macam, lalu disambung pembahasan dengan bagaimana hukum tasyrih al-jusas, iaitu tasyrih itu apa nama bahasanya, Pak? Otopsi lah begitu, atau membedah mayat. Ya, membedah mayat dalam berbagai kebutuhan. Ya. Jadi kalau seandainya, di sini contoh pertama, seandainya ada seorang ibu sudah meninggal dunia dalam keadaan hamil, bolehkah membelah perut ibu tersebut untuk mengeluarkan janin? Itu contoh di sini yang disebutkan membedah mayat. Ibunya sudah meninggal tapi kondisinya hamil. Menurut Maliki dan Hanbali tetap tidak boleh. La yajuzu syaqqa batnil maitah al-hamil. Tak boleh membedah perut ibu hamil itu, tak boleh. Kenapa? Lianna hadzal walad la ya'ishu 'adatan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki dan Hanbali, karena biasanya kalau meninggalnya seorang ibu, maka anak di dalamnya pun ikut meninggal. Jadi mereka mengikuti kebiasaan. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dibolehkan, ya, untuk mengeluarkan bayi dari dalam kalau diyakini bayi itu masih hidup, dibolehkan. Bahkan jangankan bayi, mengeluarkan harta pun boleh. Contoh ni, si isteri ribut sama suami, lalu kemudian dalam ribut-ribut itu kan, si isteri kemudian mengatakan, "Nyo mesina harta ke hanya ru kekah." Misalnya contoh. Bapak jangan bayangkan terlalu jauh, pokoknya begitulah. Ya, si isteri mengatakan, "Tak boleh hartaku untukmu sedikit pun kalau aku mati." Lalu ditelannya lah emas sebanyak 100 manyam, ditelan semua. Supaya kalau dia mati, suami tidak mendapatkan apapun. Karena kalau seorang isteri meninggal, suami berapa jatah warisannya? Jangan suami yang jawab, Pak. Nanti isteri-isteri merasa kita mengambil mereka. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, berapa jatah suami dari harta ibu? Setengah kalau ibu tak punya anak. Kalau punya anak, 1/4.
Man bayangkan baru ijab kabul, misal anak perempuan, anak gadis ni, ijab kabul sama seorang lelaki, sudah terjadi pernikahan, sudah ijab kabul, kerana disebut menikah setelah ijab kabul, bukan kerana terjadi hubungan suami isteri. Disebut menikah setelah ijab kabul. Habis ijab kabul, meninggal, isteri ni meninggal, kan belum ada anak tu, bahkan meninggalnya di tempat ijab kabul, langsung setengah dari hartanya milik suami. Begitu syariat. Ya. Ibu mau bilang mangat haji, enggak ada cerita. Kalau Allah telah tetapkan, tetap wajib jalankan. Ya. Makanya si isteri ini enggak mau dia, karena suaminya memang pemain judi, dia enggak mau hartanya diambil oleh suaminya. Ditelannya 100 manyam pula ditelannya itu. 100 manyam berapa? 300 gram kan? Bolehkah membedah perut isteri ini setelah dia meninggal? Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Untuk mengambil emas itu dibolehkan. Ya, membedah perut isteri tersebut. Nah, jadi ini yang perbezaan pandangan kan Pak. Ini pembicaraan kan masa lalu. Masa lalu itu kan, ini Syafi'i kan hidup di bawah 300 Hijriah. Semua mereka 4 mazhab ni hidup di bawah 300 Hijriah. Ini mazhab salaf, orang-orang salaf disebut. Ya, orang-orang salaf. Jadi kita yang mengikuti mazhab, sebenarnya kita salafi bang. Lebih salafi kita yang mengikuti mazhab daripada yang pengikut Ibnu Taimiyah dan Imam Albani. Jangan payah nak fikir berat-berat. Karena kita ini mengikuti orang-orang yang disebut salaf. Ibnu Taimiyah lahir kapan? 700 Hijriah. Definisi salaf, mereka yang hidup di bawah 300 Hijriah. Tanya tak ikuti Syafi'i, tak ikuti Hanafi, Maliki. Kita ini pengikut orang salaf. Cuma hari ini seakan-akan salafi itu milik satu kelompok. Ya. Dan mulai menjelek-jelekkan pandangan-pandangan 4 mazhab, sampai mengatakan tak perlu bermazhab, tak perlu bermazhab. Tapi enggak ikutnya ke Ibnu Taimiyah yang bukan salafi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan perbincangan tentang membedah mayat ini kan di bawah 300 Hijriah semua ni, pandangan-pandangan Syafi'i, Maliki, Hanafi dah. Tapi kalau sekarang itu kan sudah berbeza, Pak. Membedah mayat itu bukan lagi sebuah perkara yang merusak. Doktor itu cukup mudah mensesar, membedahnya, menjahit kembali. Maka kalau hukum hari ini, kalau ada anak yang diyakini masih ada dalam perut seorang ibu, itu tak mengapa, dibolehkan. Kalau diyakini anak itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Ya, kalau doktor bilang ni kayaknya masih bisa hidup ni, kita belah, silahkan belah. Ya, tidak masalah. Ya. Nah, bagaimana dengan otopsi? Otopsi ini kalau untuk jenayah ini atau jarimah, ya, untuk otopsi ini kan untuk memastikan sebuah kriminalitas, apa penyebab kematian si mayat. Ini tergantung sekali dengan kebutuhan, Pak. Kalau yakin bahawa bisa terbuka kasusnya dengan diotopsi, dan untuk menghindari agar tidak meluasnya kejahatan orang yang melakukan itu, misal ada pembunuhan berantai dan supaya tertangkap pelakunya terpaksa diotopsi, maka dibenarkan, ya. Tapi kalau sekedar hanya otopsi tapi tidak ada kejelasan, maka enggak usah kasih izin kalau mayat keluarga kita diotopsi. Karena otopsi itu nyantruk bak asal dalam bak dipuli-puli ya. Isi dalam dipuli-puli di nak tu orang pegang api apa? Di kuah-kuah tadi. Itu saya punya beberapa teman polisi yang pernah menyaksikan di bahagian reskrim itu, pernah menyaksikan beberapa otopsi kerana untuk mengetahui penyebab pembunuhan, apakah
dibunuh karena racun ataukah itu diotopsi. Dan beliau cerita katanya, Ustaz, rupanya otopsi itu memang dihambur-hambur, Pak. Maksudnya kan dicari DNA-nya, kemudian dicari zat racun itu sampai harus membelah bahagian paru-paru, bahagian ini. Jadi sudah seperti daging urang Pulau si megang. Itu kata si teman polisi ini. Dia lihat langsung, ya. Karena dia harus berjaga-jaga. Jadi hancur memang, Pak. Otopsi itu memang isi dalam tu jeroan tu dibuka-buka segala macam. Udah kayak orang jualan. Ini kan kalau berdasarkan keumuman hadis tadi, tidak boleh merusak badan jenazah sama dosanya seperti merusak badan orang yang masih hidup. Makanya masalah otopsi ini di sini disebutkan dulu, lihat dulu apakah sepenting apa otopsi. Kalau tidak terlalu penting, ya sudah, tidak usah izinkan, Pak. Ya. Misal suami kita dibunuh oleh selingkuhannya, tidak usah izinkan untuk otopsi. Malah mungkin isteri sendiri mengatakan, cik kata aku boleh mati je, alhamdulillah kan mati. Ya, itu contoh, tidak usah kasih otopsi. Ya. Nah, satu lagi, bagaimana kalau untuk kebutuhan li ta'lim? Li ta'lim ini untuk kedokteran. Jadi kalau untuk kedokteran, para ulama mengatakan begini, sejauh mana kepentingan untuk merusak mayat demi kedokteran tersebut? Kalau memang sudah diketahui penyakitnya, jadi kan perlu mayat, Pak, untuk mengetahui cara praktek anak-anak kedokteran itu kan perlu mayat. Nah, kalau seandainya penyakit itu bisa diketahui tanpa harus membelah mayat tersebut, maka tak dibolehkan untuk merusak mayat. Anak-anak kedokteran, ibu-ibu yang dokter kan tahu bahawa ada sebuah ketetapan untuk belajar mengetahui anatomi tubuh kan dengan melalui mayat langsung kan. Karena seorang dokter kan harus tahu mana urat, mana sendi, macam-macam kan, Pak. Itu yang saya tahu dari beberapa teman kedokteran, memang harus beli mayat. Jadi satu kelompok itu beli mayat kan. Dan mayatnya pun mayat orang-orang tak ada lagi identitas, maksudnya meninggal di jalan, mati perampok. Jadi mayat-mayat perampok, mayat-mayat tidak dipedulikan lagi, dimasukkan ke peti es lalu dijual. Satu mayat berapa, Pak? 70 juta. Satu mayat 70 juta. Itu berkelompok, satu kelompok beli satu mayat. Bapak Ibu bisa bayangkan, mayat itu dijadikan alat untuk belajar, dimasukkan ke dalam air pengawet itu. Besoknya belah lagi sikit, besoknya belah lagi sikit. Ya, ini mau belajar di bagian mana nih? Untuk tahu kaki belah lagi sikit. Itu kan sebenarnya termasuk perkara yang menghilangkan kehormatan mayat. Watai perle pelah, hanya jahit kembali, masukkan lagi ke air pengawet, lalu kemudian ambil lagi. Ya. Mayat tu kadang-kadang sampai 1 semester, ada yang bertahun kadang-kadang dipakai dia tu terusan. Kata semayat, baik kau pakai jojo, kau pakai tak lain ini. Ini sebenarnya parah sebenarnya. Bolehkah kita menghancurkan kehormatan mayat? Di sini para ulama mengatakan kalau memang darurat boleh. Maksud darurat begini, mayat itu dibutuhkan untuk mengetahui penyakit yang luas. Tapi sekarang kadang-kadang sudah ketahuan penyakitnya. Kalau ada alat yang bisa menggantikan si mayat, alat peraga segala macam, haram untuk membedah si mayat. Walaupun itu mayat perampok, tetapi kan dia adalah jenazah yang wajib dihormati. Jadi lihat-lihat keadaan kalau sudah seperti itu, ya. Nah, penutup kita, naqlul a'dha, hukum memindahkan anggota tubuh donor, ya, mendonorkan anggota tubuh seperti mendonorkan ginjal, hati, mata, ya. Menurut jumhur ulama, ini kasusnya apa? Memindahkan donor anggota tubuh si mayat kepada orang hidup. Mendonor anggota tubuh si mayat, orang sudah mati, lalu diambil matanya, dimasukkan ke mata orang yang buta. Boleh atau tidak? Menurut jumhur ulama, yajuzu,
naqlu ba'dhi a'dha'il insan li akhar kal kalbi wal ain wal kulliyah. Ya, dibolehkan wal kilyah. Dibolehkan untuk memindahkan bahagian tubuh dari seorang mayat kepada orang yang masih hidup. Dibolehkan menurut jumhur ulama, li'anna al-hayy afdal min al-mayyit, karena yang masih hidup itu lebih utama dijaga daripada si mayat. Ya, jadi mengambil ginjal si mayat, pindahkan misalnya, itu pun karena betul-betul kebutuhan. Artinya orang yang hidup itu memang harus diselamatkan. Apakah dari keluarganya? Kan tentu izin keluarga kalau si mayat, bukan seperti di Kamboja kan. Tetapi ini memang izin keluarga. Maka dibolehkan mengambil mata mayat, taruh seorang ayah meninggal, ginjalnya diambil, ditaruh ke ginjal anaknya yang mungkin sudah kehilangan ginjal, dibolehkan oleh pandangan jumhur ulama. Yang tidak boleh yaitu memindahkan sesama orang yang hidup. Ya, sesama orang hidup hanya kan. Kenapa? Karena dia memindahkan ginjal dia ke ginjal orang, dia yang menjadi mudarat. Sekarang yang punya ginjal saja ada kemungkinan gagal ginjal, apalagi yang tidak punya ginjal. Jadi tidak boleh mendonorkan bahagian tubuh untuk orang demi menyelamatkan orang tapi memudaratkan diri sendiri. Itu masuk ke dalam ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tak boleh engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Anjir. Jadi walaupun sayang sekali seorang ibu kepada anaknya, itu tak boleh memindahkan anggota tubuh ke anak. Karena takdir Allah tetap berlaku. Belum tentu pun setelah dipindahkan anak ini bisa selamat. Ibunya pun juga mudarat. Akhirnya semua mudarat. Jadi kalau dari mayat boleh. Jadi kita misal ada masalah dengan mata, Pak, nak nampak lagi. Lalu kita ingin memindahkan mata si mayat. Ya, akhirnya berhasil dioperasi, mata si mayat dipindahkan ke kita. Setelah berhasil mata kita nampak, tapi nampaknya alam kubur semua. Ya, gara-gara memindahkan mata si mayat. Itu juga pikir-pikir kembali sebelum mengambil mata si mayat. Ya. Waktu dibuka balutan terakhir yang dibuka, ya, nampak malaikat muka nakir, udah nampak semua. Itu berarti mati nampak tadi. Ya. Baik, demikian tentang urusan perkara-perkara boleh dan tak boleh dalam darurat.